Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul. Dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang.
Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storoseve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storoseve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storoseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storoseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk backup. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu,
senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri Distrik Militer Barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor Angkatan Bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev.
Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 di antaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin.
Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli, dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022.
Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul. Dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storozheve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storozheve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk backup. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk 1 yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak.
Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri Distrik Militer Barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor Angkatan Bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam satu generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global. Sehingga menurut dia, umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina.
Namun, perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa Brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 diantaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli, dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek
dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium depleted yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki depleted uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan depleted uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari depleted uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Depleted uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung depleted uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia, dan oleh karena itu tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu.
Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom luncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storoseve yang baru dibebaskan dari tentara Putin.
Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storovseve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storovseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storovseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk 1 yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus, dan oleh karena itu senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kejut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat,
Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari, mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang. Setelah itu, menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasehat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah militer. Di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa Brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 diantaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli. Dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia, dan oleh karena itu tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina.
Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom luncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem
Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storovseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storovseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kejut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri.
Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global. Sehingga menurut dia, umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 di antaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli. Dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina.
karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat. Peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia, dan oleh karena itu tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa
mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom luncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storozheve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan.
Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada.
Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global. Sehingga menurut dia, umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasehat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan, serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah militer. Di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu
diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 di antaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli, dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir.
Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat.
Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storoseve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storovseve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storovseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storovseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk 1 yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan.
Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran
Mantan penasehat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan, serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus.
Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 di antaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli. Dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak.
Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul. Dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina.
Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storoseve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storoseve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storoseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storoseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів держав. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil
berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri Distrik Militer Barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor Angkatan Bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev.
Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan, serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 diantaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin.
Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli, dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium depleted yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki depleted uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan depleted uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari depleted uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Depleted uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung depleted uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022.
Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul. Dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storozheve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storozheve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses
memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri Distrik Militer Barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor Angkatan Bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia.
Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 diantaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli, dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu.
Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia, dan oleh karena itu tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja.
Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin.
Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storovseve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storovseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storovseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk 1 yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus, dan oleh karena itu senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kejut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat,
Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri Distrik Militer Barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor Angkatan Bersenjata Rusia. Setiap hari, mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang. Setelah itu, menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir.
Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional Angkatan Bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah militer. Di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa Brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 di antaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli. Dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium depleted yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki depleted uranium untuk Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina.
Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom meluncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas.
Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storovseve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storovseve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri.
Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global, sehingga menurut dia umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasihat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir,
pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia. Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur, kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 diantaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli, dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat,
Peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia. Dan oleh karena itu, tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini.
Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom luncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storozheve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan.
Diketahui, Storov-CV adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat Sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina. Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir.
Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan dua perang dunia dalam satu generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk Barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global. Sehingga menurut dia, umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasehat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara Barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika Barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angkatan bersenjata Rusia yang dulu perkasa dan biaya manusia untuk sangat besar berperang di perkotaan seperti Bakhmut. Putin mengatakan konflik tersebut menunjukkan bahwa Rusia kekurangan amunisi presisi tinggi dan peralatan komunikasi yang rumit. Rencana masa depan Rusia di Ukraina dikatakan Putin akan diputuskan setelah serangan balik Ukraina yang katanya dimulai pada 4 Juni lalu telah berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pada hari Selasa malam 13 Juni bahwa angkatan udaranya melancarkan serangan kelompok dengan senjata presisi berbasis udara di fasilitas cadangan operasional angkatan bersenjata Ukraina. Tak hanya itu, Rusia juga menyerang gudang amunisi dan senjata produksi asing. Hal tersebut diungkapkan dalam laporan harian Kementerian Pertahanan Rusia melalui saluran Telegram mereka. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Selain itu, Rusia juga mengakui selama 24 jam terakhir, pasukan Ukraina masih melanjutkan upaya mereka untuk melakukan serangan ke arah Donetsk Selatan, serta di dekat Artemivsk, termasuk di langkah militer. Di langkah Fremetsky, militer Ukraina melancarkan serangan dengan unit-unit yang dibentuk dengan tergesa-gesa dari sisa brigade Ukraina yang sebelumnya menderita kerugian besar. Selama 24 jam terakhir, di wilayah Makarovka, 3 serangan oleh unit Ukraina diperkuat dengan tank dan kendaraan tempur lapis baja, diklaim berhasil dipukul mundur oleh Rusia.
Semua serangan berhasil dilumpuhkan oleh tindakan berani dan tegas dari kelompok pasukan timur. Kemudian serangan udara dan juga tembakan artileri. Dari 10 pengangkut personel lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina yang berpartisipasi dalam serangan tersebut, dilaporkan 8 diantaranya hancur. 8 dari 10 pengangkut personel lapis baja itu diklaim telah berhasil dihancurkan oleh militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengatakan negaranya sudah mulai menerima pengiriman senjata nuklir taktis dari Rusia. Lukashenko mengklaim beberapa di antara senjata nuklir tersebut 3 kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Radio Sputnik melaporkan pada Rabu 14 Juni, Lukashenko mengatakan Belarus akan menggunakan senjata dari Rusia tersebut. Dia mengklaim jika terjadi agresi, maka dengan cepat dia bakal mengkoordinasikan untuk menggunakan senjata nuklir taktis dari Rusia tersebut. Presiden Belarus menekankan bahwa senjata nuklir akan disebarkan ke seluruh Belarus. Dalam pernyataan terpisah sebelumnya, Lukashenko menyebut senjata nuklir akan dikerahkan secara fisik ke wilayah Belarus dalam beberapa hari. Dia juga mengklaim negaranya punya fasilitas untuk menampung rudal jarak jauh jika diperlukan. Belarus disebut juga punya fasilitas penyimpanan nuklir yang tersisa dari era Soviet dan telah merenovasi 5 hingga 6 diantaranya. Lukashenko kembali menekankan bahwa dia meminta Putin untuk menyebarkan senjata nuklir Rusia ke wilayah Belarus. Dia berpendapat bahwa langkah itu diperlukan untuk mencegah potensi agresi. Pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Lukashenko di Sochi, Rusia. Namun, komentar Lukashenko bertentangan dengan pernyataan sebelumnya oleh Putin. Kala itu, Putin mengatakan senjata nuklir Rusia akan dikerahkan ke Belarus bulan depan, tepatnya bulan Juli ini. Dia menekankan bahwa senjata nuklir taktis itu bakal tetap berada di kendali eksklusif Moskow. Selama pertemuannya pada hari Jumat lalu dengan Lukashenko, Putin mengatakan pekerjaan pembangunan fasilitas senjata akan selesai pada 7 hingga 8 Juli. Dan mereka akan segera dipindahkan ke wilayah Belarusia setelah itu. Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal balistik antar benua yang mampu melenyapkan seluruh kota. Pemirsa, Ukraina bisa menjadi medan pertempuran nuklir karena negara-negara Barat dan juga Rusia. Sebab AS dapat segera memasuk Ukraina dengan uranium deplet yang bisa menembus lapis baja tank Rusia. Ini terjadi setelah keputusan serupa oleh Inggris awal tahun ini yang memicu tanggapan marah dari Kremlin. The Wall Street Journal melaporkan sebelumnya pada hari Selasa bahwa AS akan menyetujui putaran tangki deplet uranium untuk Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pun menegaskan bahwa jika perlu, Rusia akan menggunakan senjata yang sama sebagai tanggapan atas laporan bahwa AS akan memasok senjata semacam itu ke Ukraina. Para pejabat AS diyakini dapat uranium yang sangat mematikan tersebut akan membantu upaya kontraofensif Ukraina dan memungkinkannya memperoleh keuntungan yang signifikan di selatan dan timur Ukraina. Karena pertempuran sebagian besar dilakukan di darat, peluru-peluru ini akan memberi pasukan Kiev keunggulan dalam pertarungan tank. Namun, menurut beberapa klaim yang dibuat oleh pakar militer Rusia, kendaraan lapis baja Rusia, termasuk tank T-14 Armata, menyertakan sistem proteksi aktif dan lapis baja komposit yang ditingkatkan dan dimaksudkan untuk mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh senjata anti-tank, terutama yang menggunakan deplet uranium. Namun ini bisa mendatangkan malapetaka karena sifat berbahaya dari deplet uranium. Penggunaan tersebut
memicu diskusi intens di kalangan militer dan pengamat kebijakan yang sebagian besar mengecam langkah tersebut. Deplet uranium merupakan produk sampingan padat yang tersisa saat uranium diperkaya untuk digunakan dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. Putaran mempertahankan beberapa sifat radioaktif, tetapi tidak menghasilkan reaksi nuklir seperti senjata nuklir. Pada Maret 2023, Inggris mengatakan bakal memasok amunisi penembus lapis baja yang mengandung deplet uranium ke Ukraina untuk membantu menghancurkan tank Rusia. Putin secara keliru mengklaim bahwa senjata-senjata ini memiliki komponen nuklir. Pernyataan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mengenai sekutunya yaitu Rusia sangat membuat Kremlin heboh. Lukashenko mengungkap Rusia berencana menyewa Crimea dari Ukraina. Dia mengklaim bahwa Rusia menawarkan kompensasi finansial ke Ukraina untuk Crimea. Dikatakan niat ini diungkap saat kedua negara terlibat pembicaraan damai yang ditengahi oleh Minsk tahun lalu. Menurut Lukashenko, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerahkan draft dokumen sementara tersebut kepadanya. Dokumen itu lengkap dengan paraf dari kedua belah pihak. Rusia dan Ukraina berusaha untuk menyepakati sewa Crimea dalam negosiasi perdamaian itu. Pernyataan Lukashenko diungkapkan dalam wawancara dengan program 90 Minutes di saluran televisi Rusia 1, sebagaimana dikutip dari TASS pada Rabu 14 Juni. Tak lama setelahnya, Kremlin langsung merespon pernyataan Presiden Belarus tersebut. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov langsung membantah komentar Lukashenko. Menurutnya, Moskow tidak pernah membahas perjanjian sewa jangka panjang untuk semenanjung Crimea dengan Ukraina pada pembicaraan damai tahun 2022. Dia menegaskan pada Rabu 14 Juni, Crimea adalah bagian integral dari Rusia, dan oleh karena itu tidak ada kesepakatan tentang sewa semenanjung yang pernah dibahas dengan Ukraina. Peskov berbicara tentang rancangan perjanjian yang dinegosiasikan oleh delegasi Rusia dan Ukraina pada musim semi 2022 di Istanbul, dan itu mengatur penghentian permusuhan. Sebelumnya pada hari Selasa, Putin mengatakan Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian di Istanbul yang dia gambarkan sebagai tidak buruk. Namun otoritas Kiev kemudian membuangnya begitu saja. Pemimpin Rusia tersebut tidak mengungkapkan isi dokumen itu. Crimea secara resmi menjadi bagian dari Rusia pada tahun 2014, menyusul kudeta bersenjata di Kiev yang ditolak oleh penduduk semenanjung itu. Crimea kemudian mengadakan referendum publik di mana mayoritas penduduk semenanjung memilih mendukung menjadi wilayah Rusia. Bagaimanapun, pemerintah Kiev serta pendukung baratnya menolak untuk menerima hasil referendum tersebut dan masih menganggap semenanjung Crimea sebagai wilayah Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia berencana merekrut penjahat atau narapidana untuk berperang di Ukraina. Majelis Rendah Parlemen Rusia telah memberikan dukungan awal untuk rencana tersebut. Rencananya, Moskow akan menandatangani kontrak dengan penjahat atau yang dicurigai atau dihukum untuk berperang di Ukraina. Di bawah perubahan yang diusulkan, sebuah kontrak dapat disimpulkan dengan seseorang yang diselidiki karena melakukan kejahatan, yang kasusnya didengar di pengadilan atau setelah mereka dihukum, tetapi belum diputuskan memiliki kekuatan hukum. Orang yang dihukum karena kejahatan seksual, pengkhianatan, terorisme, atau ekstremisme tidak bisa mendaftar untuk rencana Rusia ini. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana setelah menyelesaikan kontrak mereka atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur. Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup rekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Mereka yang mendaftar akan dibebaskan dari tanggung jawab narapidana atau pidana setelah menyelesaikan kontrak, atau jika mereka menerima penghargaan atas kehebatan tempur.
Perubahan baru yang diperiksa oleh Duma Rusia tidak mencakup perekrutan orang yang sudah menjalani hukuman. Sementara itu, Kementerian Pertahanan belum berkomentar apapun. Rusia memang dicurigai telah merekrut banyak narapidana untuk dipaksa berperang di garis depan Ukraina. Sebelumnya, mereka juga mengerahkan tentara bayaran grup Wagner yang dipimpin Yevgeny Prigozhin. Namun, karena keretakan antara Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia, grup Wagner pun menarik pasukannya. Mereka kini digantikan oleh pasukan Chechnya, yaitu Akhmat. Pasukan ini telah menandatangani kontrak dengan Kemenhan Rusia yang sebelumnya ditolak oleh Wagner. Dengan menandatangani kontrak tersebut, pasukan akan mendapat perlakuan seperti tentara Rusia, termasuk bakal diberikan santunan bagi tentara atau keluarganya jika mereka meninggal saat berperang. Pasukan Kedirgantaraan Rusia atau VKS elit kemungkinan membantu pasukan darat reguler Putin. Menurut laporan Kementerian Pertahanan Inggris, VSK kemungkinan akan diterjunkan terutama di Ukraina Selatan. Hal ini untuk menahan peningkatan operasi ofensif Ukraina. London mencatat peningkatan serangan udara tempur taktis Rusia, terutama di Ukraina Selatan dalam 2 minggu terakhir meningkat drastis. Kementerian juga mengatakan ini hampir pasti sebagai tanggapan atas laporan peningkatan operasi ofensif Ukraina. Karena pasukan Dirgantara Rusia berupaya mendukung pasukan darat dengan serangan udara. Dia menambahkan bahwa meskipun ada peningkatan, tingkat sorti harian VKS tetap jauh lebih rendah daripada puncak hingga 300 misi harian di awal perang. Sejak dimulainya invasi, sebagian selatan Ukraina sering lebih diizinkan untuk operasi udara Rusia dibandingkan dengan sektor front lainnya. Di medan perang, selama setahun terakhir, VKS telah meningkatkan penggunaan senjata udara ke permukaan seperti bom luncur yang memungkinkan pesawat serang tetap jauh dari target mereka. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa serangan belasan Ukraina telah berlangsung selama beberapa hari dan harus mengarah pada kondisi yang memungkinkan Kiev memulai negosiasi dengan cara paling menguntungkan. Gedung Putih juga mengonfirmasi dimulainya operasi balasan Ukraina. Dan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, secara positif menilai operasi ofensif pertama pasukan Ukraina. Pasukan Ukraina mengklaim kemenangan atas serangan balasannya di desa Storozheve yang baru dibebaskan dari tentara Putin. Reuters pada hari Kamis melaporkan mayat tentara Rusia berbaris di sudut-sudut jalan. Belum lagi kendaraan lapis baja yang terbakar habis. Adegan mengerikan menjadi saksi keganasan pertempuran saat pasukan Ukraina merebut kembali Storozheve dan beberapa desa lainnya dalam beberapa hari terakhir. Ini sebagai bagian dari serangan balasan di Ukraina Selatan dan Timur. Beberapa tentara Rusia yang tewas tergeletak di tanah berdebu di samping sekam kendaraan mereka. Sementara itu, yang lain terlihat tergeletak di rerumputan dan ladang di dekat tempat mereka tewas. Hal ini juga ditegaskan seorang tentara Ukraina. Ia menyebut dirinya Artem. Dia bercerita pertempuran sengit telah terjadi di mana-mana. Tentara Rusia pun yang merasakan serangan balasan Ukraina kalang kabut. Sebuah foto juga diunggah secara online oleh pasukan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana tentara Kiev mengangkat bendera kuning dan biru di depan sebuah rumah yang rusak di Storozheve. Para prajurit mengatakan sekitar 50 tentara Rusia tewas dalam operasi pembersihan. Sebanyak 4 lainnya ditawan. Diketahui, Storozheve adalah salah satu dari sekelompok pemukiman di dekat sungai Morki Yali yang menurut Ukraina telah direbut pasukannya sejak serangan balasan mereka dimulai. Desa tersebut diduduki oleh pasukan Rusia sejak Maret 2022. Sebelumnya dilaporkan kekalahan Rusia juga terkonfirmasi di Neskuchne yang dicapai wartawan untuk konfirmasi independen. Neskuchne sendiri berada di antara Zaporizhia dan Donetsk di tenggara dan timur Ukraina.
Dalam laporan itu disebutkan tidak ada satupun penduduk yang ditemukan, padahal wilayah itu awalnya diduduki ratusan orang. Namun, pasukan Ukraina terlihat melewati jalan berlumpur dengan tank dan truk pick-up. Di lokasi sama juga terdapat 3 tentara Rusia yang tewas di jalan, termasuk satu yang tubuhnya diterbangkan oleh kendaraan militer Rusia yang ditinggalkan. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan karya awak sistem roket peluncur ganda atau MLRS Tornado G. Senjata Tornado G itu diluncurkan di distrik militer barat untuk menghancurkan objek dan posisi pasukan Ukraina. Kemenhan Rusia pada hari Kamis 15 Juni mengklaim jemputan proyektil berdaya ledak tinggi dari sistem roket dilengkapi dengan sekring khusus. Dan oleh karena itu, senjata tersebut secara akurat bisa mengenai posisi musuh. Gelombang kecut dan pecahan yang tersebar ratusan meter menghancurkan benteng yang teridentifikasi, pos komando, pusat komunikasi, dan berbagai gudang. Video itu memperlihatkan proses memuat peluru ke dalam peluncur kendaraan tempur dan melewati medan yang kasar ke titik tembak. Setelah semua operasi yang diperlukan, mesin pun menembakkan beberapa peluru. Setelah menembak, para prajurit meninggalkan posisinya. Menurut pengemudi, pemuatan dengan tanda panggilan MAZ, kendaraan tempur tersebut tidak pernah mengecewakannya dalam pertempuran. Dia menekankan bahwa Tornado G selama keseluruhan bekerja dengan sempurna setiap saat sepanjang hari. MAZ mengaku sudah mengerjakan tenaga dan kendaraan lapis baja musuh. Kali ini mereka bekerja di titik kuat. Sebagaimana ditentukan dalam Kementerian Pertahanan, artileri distrik militer barat mendukung tindakan ofensif unit senapan dan tank bermotor angkatan bersenjata Rusia. Setiap hari mereka mengklaim melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap posisi, fasilitas infrastruktur militer, dan peralatan militer pasukan Ukraina. Di salah satu arah, pengintai dan kru drone membuka pos komando musuh, pusat komunikasi, dan gudang, setelah itu menyerahkan koordinat ke artileri. Rusia mengklaim bahwa senjata nuklirnya bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana global. Mantan penasihat Presiden Vladimir Putin, Sergei Karaganov, menilai keputusan ini memang sulit, tetapi perlu dilakukan agar memaksa Barat mundur mendukung Ukraina. Selain itu, ia juga mengatakan penggunaan senjata nuklir Rusia memungkinkan krisis Ukraina diakhiri lebih awal dan mencegahnya meluas ke negara lain. Sergei Karaganov mengaku telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari sejarah strategi nuklir. Menurutnya, kemunculan senjata nuklir adalah hasil dari campur tangan yang maha kuasa, yang terkejut karena umat manusia telah melancarkan 2 perang dunia dalam 1 generasi. Perang telah menelan biaya puluhan juta jiwa, memberi manusia senjata Armageddon untuk menunjukkan kepada mereka yang telah kehilangan rasa takutnya bahwa neraka itu ada. Di atas ketakutan itu terletak perdamaian relatif yang selama 3/4 abad terakhir. Dia menilai tatanan dunia masa depan sedang diputuskan ketika perang Rusia-Ukraina saat ini. Dengan mematahkan kehendak Barat
dalam memaksakan agresinya, Rusia tidak hanya akan menyelamatkan diri sendiri, namun juga membebaskan dunia dari kuk barat selama 5 abad, lalu juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Sergei Karaganov dalam analisisnya menilai dengan mendorong Barat ke arah katarsis dan pengabaian hegemoni elitnya, Rusia akan memangkasnya mundur sebelum bencana global. Sehingga menurut dia, umat manusia akan diberi kesempatan baru untuk berkembang. Pemikiran mantan penasehat Putin ini memang menuai pro dan kontra, terlebih dari negara barat yang mengecam penggunaan senjata nuklir di perang Rusia-Ukraina. Namun hingga saat ini, Rusia beberapa kali sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya jika barat terus saja. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Selasa bahwa mobilisasi lebih lanjut akan tergantung pada apa yang ingin dicapai Rusia dalam perang di Ukraina. Dia juga mempertimbangkan ingin merebut lagi Kiev. Pasukan militer Rusia sebelumnya telah gagal merebut dan menguasai ibu kota Ukraina pada awal-awal invasi setahun lalu. Kini lebih dari 15 bulan sejak Putin mengirim pasukannya ke Ukraina. Hingga saat ini pasukan Rusia dan Ukraina masih bertempur dengan artileri, tank, dan drone di garis depan sepanjang 1.000 km. Pertempuran ini jauh dari ibu kota Kiev. Kini Putin mempertimbangkan untuk mencoba merebut kembali kota Kiev. Komentarnya tentang Kiev terungkap saat Putin berbicara di hadapan 18 koresponden perang Rusia dan blogger militer pro-Moskow di Kremlin, kantor kepresidenan Rusia pada Selasa 13 Juni. Pasukan Rusia dipukul mundur dari Kiev dan akhirnya mundur ke petak tanah di timur dan selatan Ukraina yang telah dinyatakan Putin sebagai bagian dari Rusia. Ukraina mengatakan tidak akan pernah berhenti sampai setiap tentara Rusia diusir dari tanahnya. Rusia sekarang menguasai sekitar 18% dari wilayah Ukraina. Namun perang tersebut telah menggarisbawahi garis patahan dari angka